Salam, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya ingin membahas bagian yang terakhir dari The Seven Deadly Sins atau 7 dosa yang mematikan, yaitu berkaitan dengan kemalasan. Nah, seringkali saudara-saudara kita memahami tentang istilah kemalasan itu kita artikan sebagai orang yang tidak mau bekerja atau orang yang enggan untuk melakukan sesuatu. Misalnya saudara, kita melihat ada seseorang yang memutuskan untuk menjadi pengemis. Padahal sebenarnya dari segi usia dia masih produktif, tenaganya masih oke, kesehatannya juga masih bagus. Tetapi dia memutuskan untuk menjadi pengemis dan tidak mau bekerja dan mengembangkan dirinya. Nah, orang seperti ini saudara kita katakan sebagai orang pemalas. Namun saudara, kalau kita memperhatikan seluruh pengajaran Alkitab, maka saudara, Alkitab tidak melihat kemalasan sebagai sesuatu yang sempit dan dangkal, tetapi di dalam seluruh pengajaran Alkitab, kemalasan itu sebenarnya memiliki ciri-ciri atau beberapa karakteristik berikut ini. Yang pertama saudara, orang yang malas adalah orang yang melakukan yang minimal di dalam pekerjaannya. Orang yang malas saudara adalah orang yang tidak mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Orang yang malas adalah orang yang bekerja asal selesai, asal jadi. Tetapi dia tidak berusaha untuk do the best, untuk melakukan yang terbaik di dalam pekerjaannya. Lalu yang kedua saudara, ciri atau karakteristik dari seorang pemalas adalah orang yang pemalas saudara bisa jadi dia sangat disibukkan oleh hal-hal yang tidak berguna. Dia rajin di dalam area-area atau hal-hal tertentu, tetapi dia justru mengabaikan hal-hal yang primer, hal-hal yang esensial yang harusnya dikerjakan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, ada orang saudara yang kelihatannya sangat rajin di dalam hal bekerja, mencari uang, mencari nafkah, tentu itu hal yang bagus. Tetapi kita harus waspada, ada satu bentuk yang disebut dengan kemalasan rohani. Kemalasan rohani saudara itu berarti adalah kita itu mengabaikan hal yang esensial atau perintah utama yang Allah ingin kita lakukan di dalam hidup ini, yaitu hidup mengasihi Tuhan dan hidup mengasihi sesama kita. Jadi saudara-saudara, walaupun mungkin kita adalah orang yang kelihatannya rajin bekerja, rajin untuk mencari nafkah, tetapi kalau kita mengabaikan hal-hal yang primer, hal-hal yang esensial di dalam hidup kita, kita mengabaikan ibadah ke gereja, kita mengabaikan keluarga kita mengabaikan kesehatan kita mengabaikan orang-orang yang sebenarnya Tuhan ingin supaya kita melayani mereka, maka saudara, itu sebenarnya adalah sebuah bentuk kemalasan. Jadi kita rajin di dalam hal-hal tertentu, untuk kepentingan diri kita, kemuliaan diri kita, kebesaran diri kita, tetapi kita malas di dalam hal-hal yang merupakan perintah Allah yang primer untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk bekerja keras di dalam hidup ini. Bukan untuk kebesaran kita, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan dan juga untuk melayani sesama kita. Tetapi sekalipun kita dipanggil untuk bekerja keras di dalam hidup ini, saudara, kita tidak boleh menjadi orang yang gila kerja atau kecanduan kerja. Oleh karena apa? Orang yang gila kerja dan kecanduan kerja, sebenarnya dia mengabaikan dan malas untuk melakukan aspek-aspek yang penting di dalam hidupnya. Kesehatannya, kehidupan keluarganya, relasinya dengan Tuhan, dan hal-hal lain yang membuat dia seharusnya bisa mengerjakan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, saudara, orang yang malas memiliki ciri atau karakteristik lebih mudah atau lebih menyukai kemudahan dan jalan pintas di dalam hidup ini. Tidak heran saudara, orang malas seringkali memutuskan untuk mencontek daripada dia berusaha untuk bekerja keras.
Tidak heran saudara, orang malas dia lebih memutuskan untuk mencuri daripada dia melakukan sesuatu yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Nah saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini sebenarnya saudara adalah menunjukkan sebuah ungkapan kemustahilan atau ketidakmungkinan. Sejak zaman Alkitab ditulis sampai dengan zaman sekarang saudara, kita tidak akan pernah menemukan ada singa yang berkeliaran ya, yang seolah-olah sedang melihat pemandangan di depan rumah kita. Kita tidak akan pernah menemukan itu. Ayat yang ke-13 ini sebenarnya ingin mengungkapkan orang malas biasanya dia sangat kreatif di dalam mencari alasan-alasan yang kelihatannya logis, yang kelihatannya masuk akal untuk membenarkan sikap kemalasannya. Kalau kita saudara bertanya kepada seorang mahasiswa yang malas, kenapa kamu ujiannya nilainya jelek? Maka saudara dia akan berkata seperti ini, oh Pak, nilai ujian saya jelek itu karena dosen saya sentimen, nggak suka dengan saya. Jadi saudara, orang malas itu bukannya mengakui kesalahannya, kemalasannya, tetapi untuk membenarkan dirinya, menjaga reputasi dan harga dirinya. Dia justru menyalahkan orang lain, memfitnah orang lain, mencari kambing hitam. Saudara-saudara, kalau misalnya kita bertanya kepada seseorang, kenapa kamu tidak datang ke gereja ibadah hari ini? Nah saudara-saudara, orang yang malas secara rohani mungkin dia akan menjawab seperti ini, Pak, hari ini hujannya lebat sekali, saya nggak bisa pergi ke gereja. Nah padahal saudara, orang ini punya mobil pribadi dan kita juga tahu ada orang-orang yang tidak punya mobil pribadi, yang punya motor tetapi punya komitmen, punya niat hati untuk berjumpa dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dia tetap bisa mengatur waktunya, memprioritaskan untuk ibadah ke gereja sekalipun di dalam kondisi cuaca yang tidak baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dosa kemalasan merupakan pintu gerbang bagi munculnya dosa-dosa lain. Orang yang malas saudara, dia bisa mencuri. Orang yang malas saudara, demi jalan pintas dia bisa mencontek. Orang yang malas saudara, dia bisa menyalahkan orang lain, memfitnah orang lain, mencari kambing hitam untuk membenarkan dirinya sendiri, untuk menutupi reputasi yang buruk yang ada pada dirinya sendiri. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita saudara untuk mewaspadai dosa kemalasan di dalam diri kita, termasuk kemalasan di dalam area-area rohani, yaitu kita mengabaikan perintah utama yang esensial di dalam hidup ini, yaitu hidup untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk mengatasi dosa kemalasan ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.